Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Sang harimau putih besar itu berdiri tegak di tengah badai angin yang diciptakannya sendiri. Dengan mata yang tajam, ia memandang monyet mulia yang memimpin pasukan koloninya. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," kata Qin Baihu dengan suara yang dalam dan menakutkan. Monyet mulia itu menggeram, merasa harga dirinya terluka. Ia mengangkat tinjunya lagi, dan kali ini, ia mengeluarkan suara jeritan yang memekakkan telinga. Ratusan anggota koloninya ikut menjerit, dan bersama-sama, mereka melepaskan serangan spiritual yang kuat. Qin Baihu tidak bergerak, namun badai angin di sekitarnya semakin kuat, membentuk pusaran yang menyedot serangan spiritual monyet-monyet itu. Monyet mulia itu terkejut, merasa serangannya tidak efektif. Ia mencoba lagi, kali ini dengan serangan yang lebih kuat, namun Qin Baihu hanya mengangkat cakarnya, dan badai angin itu menghantam monyet-monyet itu dengan kekuatan yang lebih besar. Monyet mulia itu mulai merasa takut, namun ia tidak mau menyerah. La memanggil kekuatan koloninya, dan ratusan monyet spiritual itu mulai berubah menjadi bentuk yang lebih kuat, dengan mata yang merah dan gigi yang tajam. "Ternyata kalian para monyet spiritual di dunia ini sudah bisa menciptakan sesuatu yang membuatku kagum," kata Qin Baihu. Meski perubahan menakutkan yang terlihat di wajah para monyet spiritual ini, namun tidak ada ketakutan sedikit pun yang terbersit di hati Qin Baihu. Dia sudah berada di tingkat kaisar. Bagaimana mungkin ditakuti oleh perubahan kecil seperti ini? Qin Baihu tersenyum, merasa tantangan ini semakin menarik. Ia mengangkat kepalanya, dan badai angin di sekitarnya semakin kuat, membentuk tornado yang menyedot monyet-monyet itu ke dalam pusaran. Monyet mulia itu berteriak, merasa dirinya diseret ke dalam pusaran, namun ia tidak mau menyerah. Dengan kekuatan terakhir, ia melepaskan serangan spiritual yang paling kuat, namun Qin Baihu hanya mengangkat cakarnya, dan serangan itu dipantulkan kembali ke arah monyet mulia itu sendiri. Slas, duar. Monyet itu terkejut, merasa dirinya diserang oleh serangannya sendiri, dan sebelum ia bisa bereaksi, Qin Baihu telah melompat ke arahnya. Dengan cakar yang siap mencabik-cabiknya. Swus, wus. Monyet mulia itu berteriak, merasa nyawanya dalam bahaya, namun Qin Baihu hanya tersenyum, merasa puas dengan pertarungan ini. "Kalian adalah klan pengkhianat. Tidak ada ruang bagi kalian untuk hidup. Di setiap langkahku bertemu dengan klan kalian, aku akan membantainya," kata Qin Baihu, sebelum cakarnya menghantam monyet mulia itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Slas, swus, duar, jeder. Kepala monyet mulia tidak bisa menahan daya hancur dari serangan cakar Qin Baihu. Harimau putih ini bahkan tak perlu mengeluarkan sayapnya untuk membunuh pemimpin koloni monyet ini. Anggota koloni monyet yang melihat pemimpinnya sudah mati langsung panik. Qin Baihu tidak berhenti dengan hanya membunuh pemimpin koloni monyet tadi. Dia bergerak dengan cakar terbuka, menghancurkan setiap tubuh monyet yang sudah panik bergerak ke segala arah. Slas G, duar, krak, bruk. Badai angin tidak berhenti terlepas di sekitarnya. Harimau putih ini benar-benar melakukan pembantaian tanpa ampun pada koloni monyet ini. Sejak tahu salah satu klan binatang spiritual yang berkhianat pada perang besar, yang membuat penguasa angin barat menghilang adalah klan monyet, dia sudah menanamkan dalam dirinya akan membunuh setiap monyet spiritual yang ditemuinya. Setidaknya ini caranya mengobarkan perang masa lalu. Qin Baihu kini mendarat kembali di tanah. Tatapannya menyapu area sekitar yang benar-benar porak-poranda akibat pertarungan yang barusan dia lalui. Pohon tumbang di beberapa bagian. Meski masih ada anggota koloni monyet yang berhasil melarikan diri, Qin Baihu tidak lagi mengejarnya. Sekarang waktunya mencari kebenaran lain. Batinnya lalu mulai berubah wujud kembali menjadi seorang pemuda, dan berjalan meninggalkan tempat itu dengan santainya. "Aku harus menemukan binatang spiritual yang lebih tahu soal perang masa lalu itu,
batinnya sambil berjalan di antara pepohonan besar. Qin Baihu sengaja tidak terbang karena berharap bisa bertemu dengan binatang spiritual lainnya. Akan lebih bagus jika dia bisa bertemu dengan binatang spiritual yang terlibat langsung dalam perang yang pernah muncul di dalam ingatannya. Di sisi lain, di dunia langit, Qin San akhirnya menerima kabar dari Huli Lao tentang hari dirinya bisa memasuki wilayah perlindungan Istana Langit. Saat ini, dia bersama 4 anggota klan Rubah Xianling lainnya sudah bersiap untuk meninggalkan kediaman klan Rubah Xianling, menuju celah formasi besar yang menjadi gerbang masuk ke wilayah perlindungan Istana Langit. Ketua Huli, terima kasih, aku akan pergi, kata Qin San lalu menoleh ke Huli Gongzu sambil tersenyum ramah. Satu botol penyimpanan pil muncul di tangannya. Gongzu, semoga ini bisa membantu perkembanganmu, kata Qin San. Huli Gongzu menerima botol penyimpanan pil itu dengan kerutan di dahinya. Kenapa Kak Qin seperti akan pergi lama? Batinnya, meski begitu, dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengambil botol itu sambil membungkuk berterima kasih. Qin San dan 4 anggota klan Rubah Xianling yang akan menemaninya memasuki wilayah Istana Langit mulai melayang meninggalkan area itu. Jika sebelumnya anggota klan Xianling begitu ragu melayang di area gurun pasir ini, karena menghindari jebakan dari para siluman Mokwang, kali ini mereka tidak lagi takut setelah klan Mokwang musnah di gurun ini. Qin San dan 4 anggota klan Rubah Xianling kini tiba tak jauh dari dinding cahaya yang menyala sejauh mata memandang. Kita akan menunggu sementara di sini hingga larut malam. Saat itu pergantian jaga akan dilakukan dan kelompok yang biasa menerima bayaran untuk memasuki wilayah mereka akan mulai bertugas, kata salah satu dari 4 anggota klan Rubah Xianling yang menemani Qin San. Qin San mengangguk pelan sambil mengamati formasi besar yang melindungi wilayah Istana Langit. Bahkan dengan basis kultivasinya di alam kaisar saat ini, dia ragu bisa menciptakan celah kecil pada formasi besar ini dengan menggunakan semua kartu truf miliknya. Formasi ini benar-benar sangat kuat. Entah cara apa yang digunakan para ahli formasi ini membangun formasi besar sekokoh ini. Batinnya, kekuatan jiwanya bahkan mencoba memeriksa aliran energi pada cahaya formasi besar itu namun tidak ada apapun yang bisa dia temukan. Awalnya Qin San mengira formasi besar ini kemungkinan disandingkan dengan harta pertahanan tertentu. Seperti yang pernah dilakukan klan Qin serta dirinya di dunia tengah dalam mempertahankan kediaman klan Qin serta kediaman klan kuno. Kelimanya kini duduk di sekitar batu besar yang tak jauh dari dinding cahaya. Tatapan Qin San menerawang jauh di balik dinding cahaya. Area setelah dinding cahaya itu sudah hijau. Istana Langit seperti memang menggunakan gurun pasir ini sebagai batas wilayah mereka di sisi ini. Langit makin gelap, badai pasir juga mulai sesekali muncul dan menabrak area tempat mereka sedang duduk menunggu. Saat hari makin larut kelimanya mulai bergerak meninggalkan area itu mendekati celah formasi besar yang jadi gerbang masuk dan keluar ke wilayah Istana Langit. Pandangan Qin San kini tertuju ke area yang lebih terang dari dinding cahaya yang menutupi wilayah Istana Langit. Apa yang di sana gerbangnya? Tanyanya. 4 siluman Xianling yang menemaninya mengangguk ringan. Keempat siluman Xianling terlihat tegang begitu mereka makin mendekat ke area gerbang. Mereka kini berharap perhitungan mereka tidak keliru. Jika mereka sampai di depan gerbang itu dan bukan penjaga yang biasa meloloskan mereka memasuki wilayah Istana Langit yang berjaga, maka hampir pasti mereka hanya bisa berbalik pergi atau mereka harus menghadapi resiko serangan dari balik formasi besar itu. Begitu jarak mereka makin dekat, beberapa orang mulai muncul di tembok tinggi yang berdiri di sekitar celah formasi besar itu. Tatapan orang-orang yang berdiri di tembok tinggi itu tampak menajam melihat 5 sosok ini berdiri diam di jarak yang sangat dekat gerbang celah formasi besar. Qin San ikut berdiri di antara 4 orang yang menemaninya dengan tenang. Dia hanya mendongak sesaat sebelum menjatuhkan kembali pandangannya. Aura di tubuhnya menghilang tak berbekas. Tubuhnya kini tertutupi oleh aura 4 siluman Xianling yang bersamanya. Hal itu membuat siapapun yang mencoba merasakan kehadirannya pasti akan mengira dia juga bagian dari siluman klan Xianling. Kalau celah itu terbuka dan seseorang berjalan keluar,
maka kita sudah berada di waktu yang benar, kata salah satu siluman Xianling di sisi Qin San. Benar saja, kalimatnya baru selesai diucapkan, celah cahaya mulai terbentuk di area formasi besar yang disebut gerbang itu. Satu rombongan prajurit dengan jubah kebesaran prajurit Istana Langit berjalan keluar sambil menatap tajam ke arah Qin San dan 4 siluman Xianling bersamanya. Rombongan prajurit itu tidak melangkah jauh, mereka hanya satu langkah meninggalkan celah cahaya tadi lalu mulai berteriak ke arah Qin San dan yang lainnya. "Kalian musuh atau kawan?" tanya salah satu prajurit itu. "Musuh tapi kami membawa madu yang sesuai," jawab siluman Xianling di samping Qin San. Prajurit yang tadi berteriak tampak melangkah ke depan lalu berhenti di jarak puluhan siku sebelum mencapai area tempat Qin San berdiri. Qin San hanya diam mengamati. Dia sama sekali tidak mengerti dengan kode pembicaraan yang sedang dilakukan prajurit jaga dan siluman Xianling yang bersamanya. Siluman Xianling di sampingnya juga mulai melangkah maju sambil mengeluarkan satu kantongan batu spiritual tingkat tinggi. Dimanapun, para prajurit tingkat rendah seperti ini selalu saja serakah dalam hal seperti ini, batinnya. Meski tidak tahu jumlah batu spiritual yang dibawa oleh siluman Xianling tadi, namun Qin San bisa menebak dari besarnya kantongan yang ada di tangan siluman itu. Setidaknya dengan ukuran kantong batu spiritual, dia bisa menebak isi batu spiritual di dalam kantong itu minimal 500 ribuan. Dua siluman Xianling yang masih berdiri di sisi Qin San mulai bergerak mundur saat siluman yang membawa kantongan berisi batu spiritual mulai menoleh sambil mengangguk ke arah Qin San. Ternyata ketua Huli harus mengorbankan banyak batu spiritual tingkat tinggi untuk sekali masuk ke wilayah Istana Langit seperti ini, sementara dia tidak mengatakan apapun padaku, batin Qin San. Dia tahu persis, batu spiritual yang diserahkan awal tadi hanyalah dihitung uang muka. Sementara sisanya akan diserahkan oleh dua orang siluman Xianling yang bergerak mundur saat rekan mereka akan keluar dari wilayah Istana Langit. Hal itu adalah jaminan aman bagi siluman Xianling agar tetap dibiarkan keluar dalam keadaan hidup. Qin San dan satu siluman Xianling lagi mulai melangkah mendekati siluman Xianling yang tadi mengantarkan uang muka. Mereka lalu mulai berjalan ke arah rombongan prajurit Istana Langit lalu berjalan bersama memasuki celah formasi. "Ingat kalian harus keluar sebelum matahari setinggi kepala. Jika tidak, maka kalian dipastikan tidak akan pernah lagi keluar," kata salah satu prajurit jaga itu pada Qin San dan dua siluman Xianling. Qin San dan dua siluman Xianling itu mengangguk ringan. Qin San dan dua siluman Xianling yang bersamanya mulai bergerak dengan tetap menggunakan kerudung di kepala mereka. Seratusan prajurit yang berjaga di gerbang itu tersenyum puas menatap kepergian mereka. "Akhirnya, setelah sekian lama, kita bisa merasakan batu spiritual dari siluman bodoh di luar sana," kata salah satu prajurit itu. Qin San dan dua siluman Xianling yang memasuki wilayah perlindungan Istana Langit kini bergerak di jalanan utama menuju salah satu kota yang tak jauh dari gerbang celah formasi tadi. Sepanjang perjalanan dua siluman Xianling itu tampak sangat hati-hati. "Tuan pelindung, sebaiknya kita melalui jalur kecil yang biasa kami lewati. Lewat jalur besar ini hanya akan membuat kita bertemu dengan beberapa orang. Hal itu akan sangat membahayakan kita," kata salah satu siluman Xianling itu. Qin San berhenti berjalan lalu mengernyit ke arah siluman Xianling yang tadi berbicara. "Memangnya ada apa? Bukankah tidak semua ras manusia menargetkan kalian?" tanyanya. Dua siluman Xianling itu malah tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Memang tidak semua, tapi rata-rata ras manusia ini begitu serakah. Kebanyakan dari mereka sudah tahu, jika siluman Xianling yang lolos memasuki wilayah Istana Langit pasti membawa harta untuk mendapatkan apa yang mereka cari di wilayah ras manusia. Karena itu ada beberapa yang sengaja akan mencari masalah untuk merampok kita," katanya. Qin San akhirnya mengerti, kenapa kebanyakan ras siluman Xianling menganggap para ras manusia sebagai musuh mereka. Selama ini mereka terlalu banyak bertemu dengan kultivator manusia yang serakah.
Qin San akhirnya setuju dengan saran siluman Xianling itu dan memilih menggunakan jalan kecil yang biasa digunakan para siluman Xianling ini menuju pusat kota. Ketiganya memasuki area hutan yang tidak terlalu luas lalu menyusuri jalur tanah di antara pepohonan besar. Saat mereka sudah melangkah jauh, Qin San tiba-tiba memberi kode pada dua siluman Xianling itu untuk berhenti. "Cari mati," kata Qin San begitu mencium aroma aneh. Energi pembatas di tubuhnya meluap dengan cepat melindungi dua siluman Xianling yang datang bersamanya. Swus, wus. Aroma yang baru saja tercium adalah racun Changdudu. Sebuah racun dari pil inti ulat spiritual beracun yang akan membuat tubuh siapapun yang mencium aroma dari racun itu langsung kaku. 5 orang dari ketinggian pohon besar melayang turun sambil menatap Qin San dan dua siluman Xianling tadi dengan serakah. "Kalian rupanya cukup berpengetahuan. Trik kecilku tidak bisa membuat kalian terkecoh. Tapi tidak masalah. Hanya 3 siluman Xianling yang lemah," kata pria paruh baya yang muncul itu. Qin San tersenyum mengejek lalu tanpa satu kata pun menghilang dari tempatnya berdiri, dan muncul di depan salah satu pria tadi dengan tinju yang sudah terayun. Slas, swus, duar, jeder. Tidak ada kesempatan bagi pria tadi untuk melakukan persiapan matang. Dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menangkis serangan Qin San. Tapi bagaimana mungkin dia yang hanya berada di alam suci, bisa menanggung tinju Qin San dengan kekuatan tubuh di alam kaisar? 4 pria yang lebih lemah dan hanya berada di alam raja surgawi terdiam dengan tubuh gemetar, melihat pemimpin mereka di alam suci mati di tangan Qin San. Mereka benar-benar sudah ceroboh menghadang orang yang tidak seharusnya mereka usik. "Tuan Siluman, ampuni kami. Kami hanya diajak oleh orang yang Anda bunuh," kata salah satu dari mereka dengan wajah ketakutan. Mereka tidak memiliki pilihan selain meminta pengampunan. Orang di depan mereka bahkan membunuh seseorang di alam suci hanya dengan satu pukulan. Mereka bahkan tak lagi memikirkan untuk melarikan diri. Kabur di depan ahli dengan tingkatan seperti ini sama sekali tidak ada gunanya. 4 orang ini tahu betul hal itu sehingga mereka memilih untuk berdiri diam sambil mengharap pengampunan. 2 siluman Xianling yang datang bersama Qin San tersenyum mencibir melihat 4 orang itu berdiri dengan ketakutan. "Mereka ini benar-benar hanya cari mati dengan menghadang kita saat kita bersama Sang Pelindung," kata salah satu dari mereka. Rekannya mengangguk membenarkan. Meski mereka tidak tahu persis kekuatan Qin San setara dengan siluman tingkat apa, namun keyakinan para siluman Xianling di gurun pasir pada Qin San sudah sangat besar. "Apa yang bisa kalian berikan untuk menyelamatkan nyawa kalian?" tanya Qin San sambil tersenyum licik. 4 pria di depannya menelan iudah, lalu mengeluarkan semua yang mereka miliki termasuk cincin ruang mereka. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa mereka. Bukankah lebih baik hidup dan mencari semua harta yang hilang dibanding mati dan sekaligus kehilangan semuanya? Qin San tersenyum mengejek lalu melepaskan indera spiritualnya memeriksa setiap cincin ruang milik pria itu. "Lumayan, kalian ternyata memiliki cukup banyak batu spiritual tingkat tinggi," kata Qin San. Dari 4 orang, setidaknya Qin San bisa mengumpulkan 400.000 batu spiritual tingkat tinggi. Jumlah itu cukup untuk mengembalikan kurang dari separuh biaya mereka memasuki wilayah Istana Langit ini. "Pergilah, atau aku akan berubah pikiran," kata Qin San. 4 orang itu tidak ingin menunda mereka segera berdiri lalu melayang pergi. Mereka tidak ingin Qin San yang mereka anggap siluman muda ini berubah pikiran dan pada akhirnya tetap membunuh mereka. Qin San melemparkan 4 cincin ruang serta senjata spiritual 4 orang tadi ke 2 siluman Xianling yang menyertainya. "Ambillah, anggap saja hadiah dariku," kata Qin San. Kedua siluman Xianling itu membungkuk memberi hormat sambil tersenyum penuh terima kasih. Sepertinya Sang Pelindung ini tidak memiliki sikap angkuh dan pelit seperti kebanyakan ras peri lainnya, batin salah satu siluman rubah Xianling itu. Para anggota klan rubah Xianling memang masih menganggap Qin San benar-benar bagian dari ras peri.
Apalagi Huli Lao dan Huli Gongsu benar-benar tidak pernah membongkar pengakuan Qin San sebagai manusia dari dunia tengah pada anggota klannya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Para penjaga itu akan curiga jika kita tidak membawa sesuatu untuk kembali, kata Qin San. Dua siluman Xianling itu mengernyit mendengar ucapan Qin San. Mereka tahunya menemani Qin San memasuki wilayah perlindungan Istana Langit karena memang ingin mencari sesuatu di pusat kota di area perbatasan formasi besar ini. Meski begitu keduanya memilih diam dan kembali menjadi petunjuk jalan melalui jalur setapak di dalam hutan itu. Tidak berselang lama berjalan mereka pada akhirnya benar-benar tiba di area yang terlihat ramai. Qin San menyapukan pandangannya sambil menatap kota di depannya. Bayangannya sebelum memasuki area ini, kota di sekitar celah formasi besar kemungkinan memiliki tembok tinggi pertahanan, namun kenyataannya di depannya hanya ada kota terbuka tanpa tembok dan penjagaan seperti yang dia bayangkan. Apa semua kota di wilayah perlindungan Istana Langit ini seperti ini? Tanya Qin San. Dua siluman Xianling itu senyum masam mendengar pertanyaan Qin San. Mereka paling jauh hanya sampai di kota ini. Mereka tidak pernah memiliki waktu lama untuk bergerak menjelajahi area lain di dalam wilayah perlindungan Istana Langit ini. Kami tidak tahu persis, tapi sepertinya kota lain tidak seperti ini. Bagaimanapun, di masa lalu tempat ini kabarnya hanya area kosong yang kemudian berubah menjadi kota, setelah Istana Langit membuat celah formasi tak jauh dari tempat ini, jawab salah satu siluman Xianling. Meski menjawab nadanya terdengar tidak yakin, Qin San tidak lagi mengejarnya dengan pertanyaan baru. Dia bisa memahami keterbatasan pemahaman dua siluman rubah Xianling ini. Ketiganya mulai berjalan keluar dari hutan kemudian mengikuti jalur umum memasuki kota itu. Beberapa orang hanya melirik sekilas Qin San dan dua siluman Xianling itu. Dari aura dua siluman Xianling itu, mereka sama sekali tidak bisa menyembunyikan latar belakang mereka. Hal itu membuat beberapa kultivator meliriknya. Meskipun kemudian diabaikan oleh orang-orang itu, nyaris semua kultivator di wilayah-wilayah yang dekat dengan kediaman klan Xianling tahu, jika siluman Xianling sama sekali bukan ancaman bagi ras manusia. Andaikan Istana Langit tidak mengusir klan Xianling keluar dari formasi besar, mungkin sekarang masih hidup berdampingan dengan siluman klan Xianling. Mereka terus berjalan hingga menemukan kedai pil dan tumbuhan spiritual. Qin San mengajak dua siluman Xianling itu memasuki jedai. Begitu mereka masuk, satu wanita muda dan satu pria paruh baya langsung menyambut mereka. Selamat datang di kedai kami. Di sini Anda bisa menemukan pil-pil berkualitas tinggi, yang dipadatkan oleh para alkemis tingkat tinggi, kata pria paruh baya yang menyambut itu. Keduanya terlihat begitu bersemangat menyambut Qin San dan dua siluman Xianling itu. Bagaimanapun semua kedai pil dan tumbuhan spiritual di kota ini tahu, siluman Xianling sangat royal dalam membeli pil. Hal itu juga yang membuat banyak kedai yang memanfaatkannya dengan menjual pil dengan harga yang tidak masuk akal. Lagi pula mereka tahu, para siluman ini tidak mungkin akan mencari masalah dengan datang lagi memprotes, jika tahu harga yang diberikan pada mereka terlalu mahal. Resikonya terlalu besar bagi siluman Xianling untuk membuat masalah di kota-kota Istana Langit. Semua kultivator ini tahu, para siluman Xianling ini memasuki kawasan formasi besar hanya karena menyogok penjaga di area celah formasi. Qin San mengangguk pelan. Kami sedang mencari pil penyambung sumsum, katanya. Dia juga menyebut beberapa tumbuhan spiritual. Pria paruh baya dan wanita muda tadi tersenyum ramah, lalu mengajak Qin San dan dua siluman Xianling tadi menunggu di area tunggu. Sementara mereka berdua mulai berjalan memasuki ruangan di dalam kedai itu. Setelah menunggu beberapa saat, dua orang tadi sudah muncul kembali sambil membawa botol pil dan tumbuhan spiritual yang tadi disebutkan oleh Qin San. Silahkan dilihat Tuan, ini pil penyambung sumsumnya, dan ini tumbuhan spiritual yang Anda butuhkan, kata wanita muda tadi. Qin San mengangguk lalu meraih botol penyimpanan pil di tangan wanita tadi. Dia membuka penutupnya dan menghirup aroma pil itu.
Tatapannya menajam pada wanita itu setelah memastikan isi dari pil itu. Kamu ingin bermain-main dengan kami. Kamu memberikan pil racun asam bulan, lalu menyebutnya pil penyambung sumsum, kata Qin San. Nadanya terdengar pelan, namun membuat dua orang di depannya berwajah pucat. Mereka tidak tahu pil apa yang ada di dalam botol itu. Mereka hanya asal mengambil lalu dinamai pil penyambung sumsum. Mereka sudah mencari pil yang dicari Qin San tapi tidak ada di kedai mereka. Makanya keduanya memberikan sembarang pil. Mereka yakin Qin San dan dua siluman Xianling ini juga tidak tahu bentuk dan aroma pil yang mereka cari. Pria paruh baya di sisi wanita muda tadi mengambil botol pil di tangan Qin San, lalu menghirupnya. Wajahnya yang awalnya terlihat masam berubah menjadi wajah penuh amarah. Sambil melotot melihat ke wanita muda tadi. Sialan, kamu ingin mencelakai kedai kita. Bisa-bisanya kamu memberikan sembarang pil dan tidak sesuai dengan pesanan tamu kita. Bentaknya, pria paruh baya ini berpikir dengan cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Wanita muda itu langsung mengerti dengan perubahan sikap pria paruh baya itu. Dia dengan wajah bersalah langsung membungkuk di depan pria paruh baya itu, lalu berdiri tegak kembali dan berbalik menatap Qin San. Maafkan aku tuan. Aku mengira sudah mengambil yang benar. Aku hanya karyawan baru dan belum terlalu tahu. Aku hanya melihat kode barang dan aku mengira aku sudah mengambil pil yang benar, kata wanita itu dengan nada yang terdengar tulus. Namun sehebat apapun sandiwara kedua orang ini, Qin San masih bisa menemukan getaran di nada mereka. Qin San adalah ahli dengan kekuatan jiwa yang sudah berada di alam nirwana tingkat puncak. Bagaimana mungkin bisa dikelabui oleh dua orang ini? Tunggu sebentar tuan, aku akan mengambilkannya sendiri untukmu, kata pria paruh baya itu lalu mengajak wanita tadi kembali memasuki ruangan lain. Qin San hanya diam dan membiarkan dua orang itu larut dalam rencananya sendiri. Dua siluman Xianling yang bersamanya tampak penuh kagum. Jika mereka yang mencari pil itu, mungkin sekarang mereka sudah membawa pulang pil racun itu. Mau main-main dengan sang pelindung. Cuy, dasar ras manusia. Kalian tidak tahu jika yang berdiri di depan kalian ini adalah bagian dari ras peri yang melegenda itu, batin salah satu siluman Xianling yang berdiri di sisi Qin San. Dia tidak tahu jika yang dia puji sebagai ras peri ini sebenarnya ras manusia. Di dalam ruangan lain, wanita muda tadi tampak tersenyum penuh kemenangan karena mengira Qin San sama sekali tidak tahu sandiwara yang sedang dia jalankan bersama pria paruh baya ini. Tuan Wong, kamu benar-benar cerdik. Bisa-bisanya kamu dengan cepat memikirkan solusi tadi, kata wanita itu. Pria paruh baya itu tersenyum sombong. Hanya ras rendahan seperti siluman Xianling. Bagaimana mungkin aku kehabisan ide untuk mengeruk batu spiritual mereka? Aku yakin, dia tahu pil tadi hanya karena dia pernah memiliki pil yang sama. Kita sisa mencari pil lainnya yang memiliki kemiripan dengan pil penyambung sumsum, kata pria paruh baya itu. Meski tidak memiliki pil penyambung sumsum, dia juga enggan membuat Qin San dan dua siluman Xianling itu pergi meninggalkan kedainya. Dia akan kehilangan pembeli royal jika membiarkan mereka pergi. Satu-satunya jalan dengan menipunya dengan memberikan pil lain. Senyum pria paruh baya itu merekah saat menemukan pil dengan bahan yang nyaris mirip dengan pil penyambung sumsum. Dia pasti sudah tidak akan tahu jika pil ini bukan yang dia cari. Aroma dan bahan pembuatan pil ini sangat mirip dengan pil penyambung sumsum. Bedanya hanya pada bahan inti yang membuat pil ini jauh lebih mudah didapatkan dan lebih murah dari pil penyambung sumsum, kata pria paruh baya itu pada wanita muda di sampingnya. Wanita muda tadi mengangguk sambil tersenyum cerah. Anda memang yang terbaik Tuan Wong, kata wanita muda itu. Qin San sendiri sudah kembali duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Meski ruangan tempat dua orang tadi ditutupi oleh formasi pembatas, namun pendengaran Qin San jelas bisa mendengar semua yang dibicarakan dua orang tadi. Hal itu membuat Qin San tersenyum mencibir. Meski tidak mendengarnya, dia akan tahu setiap pil yang diberikan. Dia bahkan bisa membuat pil penyambung sumsum itu.
Hanya saja karena tidak memiliki bahan untuk pemadatan pil itu, sehingga dia tidak memadatkannya. Pil ini sebenarnya dicari Qin San untuk ketua klan Rubah Xianling. Dia tahu masalah yang sedang dialami oleh rubah tua itu. Karena yang datang bersamanya memasuki wilayah ini adalah anggota klan rubah, Qin San ingin sekaligus menitipkan pil itu untuk Huli Lao. Dia sebenarnya bisa saja memadatkannya sendiri dan hanya mencari bahannya dari tumbuhan spiritual di kota ini. Hanya saja, penjaga celah formasi hanya memberikan waktu hingga matahari sejajar dengan kepala. Qin San tidak yakin bisa memadatkan pil penyambung sumsum dengan kualitas tinggi secepat itu. Setelah beberapa saat menunggu, pria paruh baya dan wanita muda tadi kembali datang membawa botol pil lainnya. Keduanya berjalan mendekati Qin San sambil tersenyum ramah. "Ini pilnya Tuan. Sebagai permohonan maaf kami karena kesalahan sebelumnya, kami akan memberikan diskon untuk pil ini Tuan. Jika selama ini kami menjualnya 600.000 batu spiritual tingkat tinggi, kami hanya akan memberikan harga 500.000 untuk Tuan," kata pria paruh baya itu. Qin San mengernyit mendengarnya. Pil penyambung sumsum memang cukup sulit dibuat, namun tidak semahal itu. Apalagi bahan pembuatannya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Qin San mengangguk mengikuti alur permainan pria paruh baya itu. Dia lalu mengambil botol pil itu kemudian kembali membukanya. Pria paruh baya di depannya tersenyum mencibir sesaat sebelum dia kembali menormalkan wajahnya. "Cuy, apa dia pikir dirinya alkemis? Kamu tidak akan mungkin tahu jika pil itu bukan pil penyambung sumsum hanya dengan mencium aromanya. Pil itu dengan pil penyambung sumsum sama sekali tidak memiliki aroma yang berbeda," batinnya mencibir. Qin San lalu mengangkat wajahnya kembali lalu menatap pria itu. "Anda benar-benar penipu yang ulung. Pil ini kamu katakan pil penyambung sumsum. Ini hanya pil pemulihan tulang biasa dan kamu dengan berani menyodorkan ke kami," kata Qin San. Wajah pria paruh baya itu langsung pucat mendengarnya. Bahkan dia sekalipun tidak akan tahu membedakan dua pil itu jika hanya mencium aromanya. Namun siluman Xianling di depannya ini begitu tepat menyebutkan nama pil yang dia berikan. "Bilang saja, kalian tidak memiliki batu spiritual yang cukup. Kalian hanya ingin berdalih supaya pergi dari sini." Setelah mendengarkan harganya, kata pria paruh baya itu mencoba mengelak. Qin San tersenyum mengejek mendengarnya. "Kamu sepertinya sudah terbiasa menipu siluman Xianling yang datang ke kedaimu ini. Selama ini mungkin tidak ada siluman Xianling yang berani berurusan denganmu. Tapi aku beda, aku bukan siluman Xianling," kata Qin San. Usai mengatakan itu aura penuh tekanan langsung menghantam tubuh pria paruh baya dan wanita muda di depannya. Keduanya menelan ludah dengan napas berat. Pria paruh baya ini hanya kultivator alam raja, bagaimana mungkin bisa menahan tekanan Qin San yang sudah berada di alam kaisar. Wanita muda di sampingnya sudah jatuh terduduk dengan tubuh lemah dan wajah yang pucat pasi. "Tuan, ampuni kami. Kami mengaku tidak memiliki pil yang Anda cari. Pil itu memang hanya pil penyembuhan tulang biasa," katanya sambil mencoba memohon. Kedua kakinya melemah lalu tubuhnya terjatuh berlutut di depan Qin San. Senyuman serakah tampak di wajah Qin San. "Aku bisa membunuhmu sekarang tanpa seseorang mengetahuinya. Sekarang katakan, apa tawaranmu untuk menyelamatkan nyawamu itu?" gertaknya. Klan Rubah Xianling sudah mengeluarkan 500.000 batu spiritual untuk membawanya masuk ke dalam tempat ini. Rasanya sia-sia jika tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan oleh klan Rubah Xianling. Pria paruh baya itu mengangguk lalu membuka mulutnya. "Aku akan membayar kompensasi sesuai harga pil yang aku tawarkan tadi," katanya. Qin San tersenyum puas. "Bagus, kamu rupanya cukup tahu menghargai nyawamu. Ambil batu spiritualnya sekarang dan aku minta tumbuhan spiritual yang aku pesan tadi," kata Qin San. Pria itu mengangguk patuh lalu mengeluarkan tas penyimpanan tempatnya menyimpan tumbuhan spiritual yang dipesan Qin San tadi. Dia lalu mengeluarkan satu cincin penyimpanan dari cincin ruangnya. "Di dalamnya ada 500.000 batu spiritual tingkat tinggi," katanya.
Wajahnya tampak masam, itu adalah simpanannya selama ini. Dia hanya pengelola kedai ini dan bukan pemilik kedai ini. 500.000 batu spiritual tingkat rendah adalah angka yang cukup banyak baginya. Qin San tersenyum serakah lalu meraih cincin ruang dan tas penyimpanan tadi. Dia menarik auranya sambil menepuk pundak pria yang berlutut di depannya. Lain kali, jangan ulangi hal ini. Atau kamu mungkin akan mati jika bertemu orang yang salah. Beruntung kamu bertemu orang yang mau bermurah hati sepertiku, katanya. Pria itu rasanya ingin meludahi wajah Qin San. Murah hati. Pria mana yang bisa disebut murah hati setelah mendapatkan 500.000 batu spiritual tingkat tinggi sebagai kompensasi? Qin San mulai berjalan keluar dari tempat itu diikuti 2 siluman Xianling. Ingat untuk tidak pernah ke kedai itu lagi jika kalian memasuki kota ini. Mereka hanya penipu yang tidak memiliki pil bagus sedikitpun, kata Qin San. 2 siluman Xianling di sisinya mengangguk mengerti. Setelah berkeliling, mereka akhirnya menemukan pil penyambung sumsum. Qin San bisa membelinya dengan murah setelah mengakali, meminta 2 siluman Xianling itu tidak berjalan bersamanya memasuki kedai pil. Dan tumbuhan spiritual, masuk sebagai manusia membuat pelayan di dalam kedai itu tidak berani mengangkat harganya. Matahari tampak sudah muncul di ufuk timur. Qin San dan 2 siluman Xianling itu mulai berjalan ke arah pinggiran kota. Begitu mereka melintasi jalanan besar yang hanya dikelilingi area danau buatan dan hutan kecil, pria paruh baya dari kedai yang sebelumnya menipunya muncul dari balik pohon bersama 4 pria paruh baya lainnya. Tangkap mereka untukku. Mereka sudah merampok di kedai, kata pria paruh baya itu sambil tersenyum jahat ke arah Qin San. Qin San hanya berdiri diam melihat 4 kultivator alam suci yang kini menghadangnya. 2 siluman Xianling yang ikut merasakan ranah kultivasi 4 orang yang dibawa oleh pria paruh baya dari kedai pil itu, hanya tersenyum mengejek. Kali ini pria ini tidak hanya akan kehilangan batu spiritualnya. Dia juga sepertinya akan kehilangan nyawanya, batin siluman Xianling itu. Kalian yakin akan menghalangi kami? Tanya Qin San pada 4 kultivator alam suci yang kini berdiri menghadang gerakannya. Para kultivator alam suci tertawa mengejek mendengar ucapan Qin San. Hanya siluman Xianling kecil sepertimu mau menakuti kami dengan 1 kalimat. Benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kalau kamu serahkan secara sukarela semua milikmu dan kami akan membiarkan tubuhmu utuh untuk dilempar keluar dari wilayah kekuasaan Istana Langit? Jawab salah satu dari 4 orang itu. Qin San tidak lagi berbicara, auranya merembes dari tubuhnya. Bahkan hanya dengan aura alam kekosongan, 4 kultivator alam suci itu sudah tidak tahan dengan tekanan yang diberikan Qin San. Tubuh keempatnya gemetar ketakutan. Mereka hanya tahu siluman Xianling yang biasanya memasuki area ini hanya siluman Xianling tingkat rendah. Karena pikiran itu mereka berani mengambil pekerjaan dari penjaga kedai pil yang menyewa mereka. Sial, orang ini membawa kita menggali kuburan sendiri. Siluman Xianling ini ternyata tingkat kekosongan, batin salah satu kultivator alam suci itu. Mereka mungkin akan mati berdiri jika Qin San melepaskan aura alam kaisar miliknya. Qin San yang awalnya berdiri di jarak beberapa meter dari 4 orang itu, tiba-tiba menghilang lalu muncul tepat di depan karyawan kedai yang menyewa 4 kultivator alam suci itu. Tubuh karyawan kedai itu gemetar hebat. Dia baru akan menjatuhkan tubuhnya untuk berlutut, Qin San sudah meraih lehernya. Krak, tubuh pria paruh baya itu langsung kaku dengan mata melotot. Saat memanggil 4 kultivator alam suci ini, pria pelayan ini sudah membayangkan akan mendapatkan kembali batu spiritual yang dia gunakan sebelumnya untuk mendapatkan pengampunan Qin San. Dia bahkan sudah membuat perjanjian dengan 4 kultivator alam suci ini untuk membagi rata semua harta yang mereka dapatkan dari Qin San dan 2 siluman Xianling yang bersamanya. Sayangnya semua rencananya tidak sesuai dengan harapannya. 4 kultivator alam suci yang membeku di tempatnya saling menatap dengan wajah memohon. Mereka bahkan tidak ragu menjatuhkan tubuh mereka ke tanah berlutut meminta pengampunan Qin San. Kami hanya ditipu oleh pria itu. Kami mohon,
Tolong lepaskan kami, kata salah satu dari mereka yang mendapat anggukan dari 3 orang lainnya. Mereka bahkan dengan sukarela mulai menjulurkan cincin ruang mereka ke Qin San. Anda bisa mengambil semua harta kami di cincin ruang ini. Kami rela, asalkan Anda mau melepaskan kami, kata salah satu dari mereka. Qin San tersenyum mencibir mendengarnya, aku terbiasa membunuh dan mengambil harta milik orang yang aku bunuh. Tapi membunuh kalian rasanya sia-sia saja. Setidaknya kalian sedikit tahu diri dan tahu bagaimana menghargai nyawa kalian, kata Qin San lalu meraih cincin ruang masing-masing. Pergilah, atau aku akan berubah pikiran, kata Qin San. Baru saja kalimatnya selesai diucapkan 4 orang itu langsung menghilang di depannya. Siapa yang mau tinggal saat mendapat kesempatan untuk selamat? 2 siluman Xianling yang bersama Qin San hanya bisa tersenyum mencibir melihat sikap 4 orang tadi. Mereka lalu mulai berjalan keluar dari area itu memasuki hutan yang sebelumnya mereka lalui ke kota tadi. Begitu sampai di area tertentu, Qin San berhenti lalu menoleh ke 2 siluman Xianling di belakangnya. Kalian tunggu sebentar di sini, aku akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ingatlah, jangan kemana-mana, kata Qin San. 2 siluman Xianling itu mengangguk patuh lalu memilih mencari pohon besar dan melompat menaiki tangkai besarnya. Qin San sendiri sudah bergerak meninggalkan tempat itu. Saat indera spiritualnya tidak menemukan hal apapun di sekitarnya, Qin San mulai duduk bersila lalu menciptakan kloningannya. Bibir atas Qin San terangkat melihat kloningan yang terbentuk sempurna di depannya. Kamu pergilah. Berikan semua ini pada ketua Huli, kata Qin San pada kloningannya. Kloningan itu mengangguk patuh lalu mulai bergerak dengan cepat ke arah tempat 2 siluman Xianling tadi menunggu. Begitu kloningan itu berdiri di bawah pohon tempat 2 siluman Xianling menunggu, kedua siluman itu langsung melompat turun lalu mengikuti kloningan Qin San bergerak ke arah celah formasi besar, untuk keluar dari wilayah perlindungan Istana Langit dan kembali ke gurun pasir. Saat ketiganya sudah muncul tak jauh dari gerbang keluar, para penjaga dengan jubah kebesaran prajurit Istana Langit langsung tersenyum serakah melihat mereka. Kalian berdoa saja, 2 rekan kalian yang membawa sisa bayaran tidak lupa dengan kalian. Jika tidak, kalian akan mati sebagai tumbal dari gerbang ini, kata salah satu prajurit itu. Tidak berselang lama, celah pada formasi itu mulai diaktifkan. Kloningan Qin San dan 2 siluman Xianling yang bersamanya berjalan keluar sambil menyapukan pandangannya ke area gurun pasir yang luas. Di kejauhan, 2 siluman Xianling lainnya yang sebelumnya bergerak mundur sudah muncul kembali. Salah satu dari mereka mulai mendekat membawa kantongan batu spiritual. Ini adalah sisa pembayaran yang harus mereka selesaikan agar rekan mereka yang memasuki celah formasi itu bisa dilepaskan melewati celah itu kembali. Di tempat lain, Qin San tampak bergerak menjauh dari area pinggiran formasi besar. Dia melayang rendah di atas pepohonan tanpa arah. Aku harus mencari satu kota yang lebih terorganisir untuk mencari peta wilayah Istana Langit ini, batinnya lalu kembali bergerak. Tidak memiliki pengetahuan apapun soal letak setiap area di wilayah ini membuat Qin San harus bergerak seperti ini. Dia bisa bergerak menggunakan ruang hampa, hanya saja dia akan kesulitan menentukan titik keluarnya tanpa memiliki gambaran area. Karena itu dia butuh peta wilayah untuk bisa bergerak lebih cepat mendekati pusat Istana Langit. Saat matahari mulai bergerak turun, Qin San akhirnya bisa melihat tembok tinggi jauh di depannya. Ini sepertinya salah satu kota besar di wilayah Istana Langit ini, batinnya lalu mulai mendarat dan bergerak di daratan. Begitu jaraknya dengan tembok tinggi yang tadi dilihatnya makin dekat, Qin San berhenti dengan kening berkerut. Beberapa aura teridentifikasi oleh indera spiritualnya sedang mengawasinya. Kota di dunia langit ini memang sedikit berbeda, jarakku dengan kota yang terlihat tadi masih cukup jauh namun sudah ada pengawasan ketat seperti ini, batinnya Qin San memilih diam di tempatnya, begitu merasakan beberapa aura mulai mendekat ke arahnya. Tidak berselang beberapa lama, 5 orang kultivator yang terdiri dan 4 alam kekosongan,
dan dipimpin oleh seorang kultivator alam nirwana muncul di tempat itu sambil menatap Qin San penuh minat. "Anak muda, apa kamu salah jalan? Kamu mendekati markas sekte lingkaran cahaya," kata kultivator alam nirwana di antara 5 orang itu. Qin San akhirnya mengerti kenapa dirinya sampai diawasi oleh orang-orang ini. Tembok tinggi yang dilihatnya tadi nyatanya bukan sebuah kota melainkan markas satu sekte. Qin San mengatupkan tangannya ke depan dada sambil tersenyum, "Maafkan aku. Aku mengira sedang mendekati sebuah kota saat melihat tembok tinggi yang jauh di sana," kata Qin San dengan nada penuh keramahan. Meski basis kultivasinya jauh di atas orang-orang ini, namun tidak ada gunanya membuat masalah untuk saat ini. Lagi pula, dia belum benar-benar tahu kekuatan di antara sekte-sekte yang ada di wilayah Istana Langit. "Kamu ingin mengunjungi kota apa?" tanya pria tua tadi. "Aku hanya sedang dalam perjalanan biasa mengelilingi wilayah ini. Aku sama sekali tidak memiliki tujuan kota. Aku hanya akan singgah saat melintasi kita tertentu," jawabnya. "Kamu bisa bergerak ke arah selatan. Sekitar 100 mil dari sini kamu akan mendapatkan satu kota besar," kata pria tua itu lagi. Qin San mengangguk lalu kembali mengatupkan kedua tangannya. "Orang-orang di dunia langit ini sepertinya lebih ramah dari orang-orang dunia tengah," batin Qin San. Saat dia berada di dunia tengah, setiap kali bertemu kelompok kuat seperti ini, dia akan langsung diintimidasi. Namun 5 orang yang ditemuinya ini malah dengan sukarela menunjukkan jalan untuknya. Di gurun pasir langit, kloningan Qin San tampak melayang keluar dari kediaman klan rubah Xianling setelah memberikan semua yang dititipkan tubuh aslinya. Tatapannya mengernyit merasakan pergerakan besar yang sedang mengarah ke gurun pasir langit, tempat para klan Xianling ini berada. "Sepertinya pasukan dari klan Mokuang sudah mulai bergerak," batinnya. Kloningan itu memilih menjauh lalu tak berselang lama muncul di atas salah satu bukit pasir menatap ke arah datangnya aura para siluman Mokuang yang mendekat. Mereka benar-benar serius mengerahkan pasukan. Makhluk yang menempati alam liar ini memang tak biasa, batinnya saat mulai merasakan aura siluman Mokuang alam kaisar di antara pasukan yang mendekat. Kloningan itu menutup mata mencoba terhubung dengan tubuh aslinya. Dia ingin menyampaikan apa yang dia rasakan dan meminta petunjuk sebelum bergerak. Sesaat kemudian, dia kembali membuka matanya lalu bergerak dan menghilang di area itu. Tubuh aslinya memintanya untuk tidak terlibat dan tetap berada di area yang aman. Sementara itu, di dalam wilayah perlindungan Istana Langit, Qin San sudah bergerak meninggalkan area yang ternyata menjadi wilayah salah satu sekte. Dia terus bergerak mengikuti petunjuk dari orang sekte lingkaran cahaya yang ditemuinya tadi. Tidak ada perselisihan apapun dengan orang-orang dari sekte lingkaran cahaya itu. Qin San juga dengan ramahnya menurut meninggalkan wilayah larangan bagi orang luar mendekati wilayah sekte lingkaran cahaya tadi. Saat ini, Qin San tidak ingin terlalu menonjol. Dia belum terlalu tahu seberapa luas wilayah perlindungan Istana Langit. Jika luasnya sama dengan satu benua di dunia bawah, maka akan merepotkan baginya jika terlalu menonjol. Kekuatan Istana Langit akan mudah menemukannya. Meski sudah berada di alam kaisar, tetap saja Qin San merasa belum aman untuk berkonfrontasi langsung dengan Kaisar Langit Zhang Bingji. Dia masih harus mencari tempat yang lebih aman untuk menyatu dengan wilayah perlindungan Istana Langit ini. Rencana Qin San saat ini adalah mencari kekuatan di wilayah ini yang bisa menampungnya. Dengan begitu, dia bisa memiliki latar belakang untuk berkembang. "Sayangnya, aku sama sekali tidak memiliki bayangan markas bayangan hitam," batinnya. Meski 2 utusan bayangan hitam sudah mengkhianatinya dan ibunya di dunia tengah, namun Ming Roksue masih meyakinkan Qin San jika tidak semua anggota bayangan hitam memiliki sikap yang sama dengan 2 pengkhianat di dunia tengah itu. Dia terus bergerak hingga akhirnya sampai di pinggiran hutan. Tatapannya langsung tertuju ke jalur di depannya yang terlihat begitu mulus. Tidak ada rerumputan yang tumbuh. Sepertinya ini jalur utama yang dimaksud orang-orang sekte lingkaran cahaya tadi, batinnya. Qin San akhirnya mencoba bergerak menyusuri jalur itu,
hingga dia menemukan rombongan pasukan yang menunggangi binatang spiritual dan sedang mengawal kereta yang ditarik oleh dua kuda spiritual bertanduk. Dari jubah dan bendera yang dibawa oleh para pasukan ini, jelas orang-orang ini dari kelompok yang cukup terhormat. Setidaknya, jubah pasukan yang melakukan pengawalan terlihat cukup mewah. Qin San memilih memperlambat gerakannya menjaga jarak dari rombongan tadi. Sementara itu di dalam kereta yang dikawal itu, seorang pemuda dengan jubah putih bersih dan pembawaan tenang tampak menyipit. Begitu merasakan aura kuat sedang mendekati rombongan mereka dari arah samping, wanita cantik di sisinya tetap duduk dengan tenang dengan memegang kendi berisi teh spiritual. Kenapa kakak Ling begitu gelisah? Apakah Ling Ryu yang aku kenal seorang pemuda berbakat dengan ketenangan luar biasa sudah berubah? Kata gadis itu dengan nada menggoda. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.